Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sastro. Saya mahasiswa manajemen Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pada kali ini saya akan mereview materi riset operasional mengenai program linear dan pengembangannya, teknik pemecahan kasus program linear pada optimasi biaya distribusi barang dengan menggunakan model transportasi yang terjadi pada studi kasus PT Bina Agro Nusantara. Pada umumnya, masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya distribusi minimum karena hanya ada satu macam barang. Suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari suatu atau lebih sumber. Salah satu ciri khusus persoalan transportasi ini adalah kuantitas, komoditas, atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu, sehingga perlu dilakukan permodelan transportasi dengan tujuannya agar kemampuan supplier untuk memenuhi kebutuhan mendadak dari langganan. Masalah transportasi ini adalah masalah pendistribusian barang dari beberapa tempat ke beberapa tempat tujuan sedemikian rupa sehingga total biaya pengangkutan menjadi minimum. Seperti definisinya, pendistribusian barang merupakan salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang ke konsumen. Adapun ada beberapa permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan operasional pendistribusian pada PT Bina Agro Nusantara, yakni yang pertama, rute distribusi dari daerah sumber ke daerah tujuan belum optimal. Yang kedua, banyaknya kendaraan yang dioperasikan belum optimal. Yang ketiga, biaya belum optimal. Dan yang keempat adalah supply dan demand belum optimal. Masalah transportasi adalah masalah pendistribusian barang dari beberapa tempat ke beberapa tempat tujuan, sehingga total biaya pengangkutan menjadi minimum. Prosedur penyelesaian metode transportasi. Dalam penyelesaian kasus transportasi, langkah-langkah untuk memulai yaitu dengan menentukan solusi feasible basis awal, yakni solusi perantara yang belum menunjukkan solusi optimal. Sedangkan untuk mendapatkan solusi optimal harus dilakukan tahapan lanjutan yang sama sekali berbeda dengan tahapan seperti tahapan yang telah dilakukan. Dalam mencari solusi awal terdapat beberapa metode sebagai berikut. Dalam buku Mulyono 2007, yang pertama adalah metode Northwest Corner, yang kedua adalah metode least cost, yang ketiga metode pendekatan Vogels, yang keempat metode stepping stone, dan yang kelima adalah software POMQM yang merupakan perangkat lunak yang dikembangkan menyertai buku-buku teks seputar manajemen operasi yang diterbitkan oleh Prince Tech Hall. Sehingga pada studi kasus ini yang metode yang akan digunakan dalam perhitungan variabel itu yaitu metode software POMQM. Kegunaan penelitian yaitu guna memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis dan penelitian deskriptif tentang menjelaskan apa adanya. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Adapun penelitian ini dilakukan di PT Bina Agro Nusantara yang bergerak dalam bidang sarana produksi pertanian yang terletak di Jalan Evakuasi RT 1 RW 13 Kelurahan Batipu Panjang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Waktu pelaksanaan pada bulan Januari 2017. Adapun variabel yang digunakan ialah biaya distribusi dari sumber ke tujuan dan total jumlah produk yang akan dikirim. Dengan sumber data sekunder meliputi data daerah sumber, daerah tujuan, kapasitas sumber, kapasitas tujuan, biaya distribusi barang dari sumber ke tujuan per kilogram. Adapun untuk teknik yang digunakan guna pengolahan dan analisis data untuk menyelesaikan masalah transportasi digunakan beberapa metode. Namun untuk solusi awal yaitu metode Northwest Corner, least cost, dan Vogels, metode ini memberikan pemecahan awal yang lebih baik.
Solusi akhir digunakan metode stepping stone dan untuk membuktikan hasil perhitungan, peneliti menggunakan metode software yang biasa disebut POMKM. Pengumpulan data merupakan tahap yang dilakukan sebelum pengolahan data dalam menentukan biaya distribusi. Adapun data yang akan dikumpulkan adalah data dalam menentukan biaya distribusi. Data yang dikumpulkan yaitu data biaya distribusi herbisida bulan Desember 2016, data jumlah supply dan data jumlah demand. Pengolahan data merupakan bagian terpenting dalam penelitian karena dengan pengolahan data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang telah didapatkan pada tahap di atas akan diolah terlebih dahulu sebelum mendapatkan tujuan penelitian yang diinginkan. Berikut ini ada pengolahan data yang akan dilakukan untuk mendapatkan solusi perbandingan dalam mengoptimalkan biaya distribusi produk herbisida. Namun, untuk mencari solusi dasar pada studi kasus ini ada beberapa metode untuk mencari solusi layak atau dasar awal, yaitu metode Northwest Corner, metode least cost, metode aproksimasi Vogel. 3 metode di atas penyelesaian untuk pengolahan data dengan solusi awal. Dari ketiga metode tersebut, di atas pada umumnya FAM mengurangi banyak literasi yang diperlukan untuk mencapai solusi optimum, karena ia biasanya memberikan suatu solusi awal yang lebih baik daripada kedua metode yang lain. Setelah solusi layak dasar awal diperoleh, kemudian dilakukan perbaikan untuk mencapai solusi akhir atau optimum, yaitu dengan menggunakan metode stepping stone. Setelah pengolahan data dengan model transportasi solusi awal dan solusi akhir telah dicapai, maka selanjutnya sebagai pembanding yaitu dengan menggunakan software POMKM yang materinya itu ada di buku. Sebagai perusahaan distributor, PT Bina Agro Nusantara berperan menyalurkan produk dari pabrik ke pengecer atau konsumen. Masalah yang sering dihadapi terkait pendistribusian suatu produk atau komoditas dari sejumlah sumber kepada sejumlah tujuan adalah biaya transportasi yang belum optimal. Dengan menggunakan model untuk mendapatkan biaya pengiriman yang lebih rendah, dengan bantuan software POMKM, didapatkan gudang Padang harus mendistribusikan produk ke Kai, Aro, Jambi, Bengkulu, dan Pasaman Barat. Sedangkan gudang Bukit Tinggi harus mendistribusikan produk ke Dharmasraya, Jambi, Pasaman Timur, dan Pekanbaru. Hasil perhitungan menunjukkan biaya distribusi yang dikeluarkan oleh PT Bina Agro Nusantara untuk seluruh tujuan distribusi yang dikeluarkan perusahaan sebelumnya sebesar Rp149.400.000, maka terjadi penghematan biaya distribusi dalam setahun itu sebesar Rp6.600.000.